Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Masfuata Raffi dari BK semester 6 STK PGRI Bandar Lampung akan memaparkan materi tentang kode etik konselor dalam bimbingan konseling lintas budaya. Yang pertama adalah kode etik konselor yang profesional dalam konseling lintas budaya. Yang pertama adalah pengertian kode etik, suatu prinsip moral, etika, suatu budaya aturan tentang tindakan yang dianut dan berkenaan dengan perilaku suatu kelas manusia, kelompok, atau budaya tertentu. Dan kode etik adalah seperangkat standar, peraturan, pedoman, dan nilai yang mengatur, mengarahkan pembuatan atau tindakan dalam suatu perusahaan, profesi, atau organisasi bagi para pekerja atau anggotanya, dan instruksi serta para pekerja atau anggota dengan masyarakat. Selanjutnya, adanya pengetahuan khusus tentang kaum profesional biasanya menjadi anggota dari suatu profesi. Dan yang kedua, adanya kaidah dan standar moral yang sangat tinggi. Dan yang keempat, dan yang selanjutnya mengabdi pada kepentingan masyarakat. Selanjutnya, dasar kode etik profesi bimbingan dan konseling, yaitu Pancasila, tuntutan profesi. Kode etik, ciri-ciri. Tujuan kode etik profesi BK adalah kode etik menjadi landasan dalam penghadapan menyelesaikan suatu keluhan serta permasalahan. Dan yang kedua, kode etik membantu konselor dalam membangun kegiatan layanan yang profesional. Dan yang ketiga, melindungi konselor yang menjadi anggota asosiasi. Dan yang keempat, mendukung misi asosiasi bimbingan dan konseling. Dan selanjutnya, kualifikasi konselor harus memiliki yang pertama, adanya pengetahuan khusus yang biasanya diahlikan dalam keterampilan ini, memiliki berkat kependidikan, pelatihan, dan pengalaman. Dan yang kedua, adanya kaidah moral atau sikap, keterampilan dan pengetahuan dalam bidang profesi. Dan yang ketiga, pengakuan atas kewenangannya sebagai konselor. Dan yang keempat, sarjana pendidikan sarjana S1 dalam bidang bimbingan konselor. Dan yang kelima, berpendidikan profesi konselor. Selanjutnya, kegiatan profesi konselor. Dalam kegiatan profesi konselor ada yang pertama, agar dapat memahami orang lain dengan sebaik-baiknya, konselor harus terus-menerus berusaha menguasai dirinya. Ia harus mengerti kekurangan-kekurangan dan prasangka-prasangka pada dirinya, serta dalam mempengaruhi hubungannya dengan orang lain dan mengakibatkan rendahnya mutu layanan profesional serta merugikan klien atau konseli. Dan yang kedua, dalam melakukan tugasnya membantu klien, konselor harus memperlihatkan sifat-sifat sederhana, rendah hati, sabar, menepati janji, dan dapat dipercaya secara jujur, tertib, dan terhormat. Dan yang ketiga, konselor harus memiliki rasa tanggung jawab terhadap saran atau peringkat yang diberikan kepadanya, khususnya dari rekan-rekan seprofesi dalam hubungannya dengan pelaksanaan tertentu dalam tingkah laku profesional sebagaimana diatur dalam kode etik bimbingan konseling Permendikbud 111. Sekian pemaparan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.